Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra, Stambuk A121-19115, kelas C, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Tadulako. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas MIT mata kuliah Kajian Lingkungan Hidup. Dalam video ini saya akan memaparkan rangkuman materi dari pertemuan 2 hingga 7. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama yaitu mengenai Kajian Lingkungan Hidup sebagai pola ilmiah pokok di Universitas Tadulako. Kajian lingkungan hidup adalah mata kuliah yang mempelajari suatu ilmu tentang lingkungan hidup dan mempelajari studi yang sistematis mengenai lingkungan hidup dan kedudukan manusia yang ada di dalamnya. Sedangkan PIP adalah unggulan bidang keilmuan yang diharapkan menjadi perhatian dan penekanan seluruh sivitas akademika dalam proses pembelajaran dan semua kegiatan Universitas Tadulako. Nah, mengapa kajian lingkungan hidup dijadikan sebagai pola ilmiah pokok di Universitas Tadulako? Hal tersebut karena lingkungan hidup merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan makhluk hidup. Lingkungan hidup pada perkembangannya tidak saja menyangkut makhluk hidup, tetapi juga diperluas dengan alam yang dipengaruhinya. Dan kajian lingkungan hidup dijadikan sebagai PIP UNTAD dikarenakan kajian lingkungan hidup melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan jalan memprakarsai dan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah tertinggal pada khususnya, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam hal pemberian konsultasi hukum, manajemen, informasi ilmiah, paket-paket teknologi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya tujuan dari pola ilmiah pokok Universitas Tadulako. Yang pertama yaitu untuk menentang kegersangan, yang kedua mengejar ketertinggalan, dan yang terakhir yaitu mengajari kita untuk lebih mencintai lingkungan. Ya, itulah rangkuman materi mengenai kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok di UNTAD. Materi selanjutnya yaitu mengenai ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya rumah atau tempat tinggal, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi bisa dikatakan bahwa ekologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang organisme kelompok. Tetapi secara luas, ekologi juga mempelajari mengenai interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan lingkungannya. Menurut habitat atau kelompok spesies organisme, ekologi dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu ekologi daratan, yang mempelajari hubungan organisme dengan lingkungan di seluruh wilayah daratan, misalnya kebun, sawah, dan hutan. Yang kedua yaitu ekologi air tawar, yang mempelajari hubungan organisme dengan lingkungan di wilayah perairan air tawar, misalnya danau, sungai, rawa, dan kolam. Yang ketiga, ekologi bahari, yang mempelajari hubungan organisme dengan lingkungan di wilayah perairan asin atau lingkungan. Yang keempat, ekologi estuarin, yang mempelajari hubungan organisme dengan lingkungan di wilayah perairan payau, yang meliputi laguna, teluk, dan muara sungai. Yang kelima, ekologi hutan, yang mempelajari hubungan organisme dengan lingkungan di seluruh ekosistem hutan. Dan yang terakhir, ekologi padang rumput, yang mempelajari hubungan organisme dengan lingkungan di seluruh wilayah padang rumput, termasuk stepa dan sabana. Nah, selanjutnya yaitu manfaat mempelajari ekologi. Dengan mempelajari ekologi, berarti kita juga mempelajari beragam spesies dan lingkungan yang mempengaruhinya, sehingga kita mendapatkan banyak manfaat dari belajar ekologi. Manfaat yang pertama yaitu mengenal lebih banyak keanekaragaman hayati. Yang kedua yaitu membantu mengetahui dampak terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, membantu memecahkan beberapa bidang masalah kehidupan. Selanjutnya, materi tentang ekosistem. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara menyeluruh antar segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Komponen bagian dari ekosistem yaitu yang pertama, senyawa-senyawa anorganik, contohnya C, N, CO2, dan H2O. Yang kedua, senyawa-senyawa organik, contohnya protein, lemak, dan karbohidrat. Yang ketiga, iklim, contohnya temperatur, kelembapan, dan lain-lain. Yang keempat, produsen. Yang kelima, makrokonsumen. Dan yang terakhir, mikrokonsumen atau bakteri dan jamur. Nah, ekosistem terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ekosistem alamiah atau natural ecosystem, yaitu ekosistem yang terbentuk oleh adanya pengaruh alam sekitar.
bukan karena dibentuk atau dibuat oleh manusia. Contohnya yaitu sungai, laut, danau, hutan, dan gunung. Yang kedua yaitu ekosistem buatan atau artificial ecosystem, yaitu ekosistem yang dibentuk atau dibuat oleh manusia. Contohnya kolam ikan dan akuarium. Lanjut materi tentang pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, jenis pencemaran ada 3. Yang pertama yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi karena adanya zat-zat polutan yang mengotori udara. Zat-zat polutan ini dapat dihasilkan dari penggunaan alat-alat tertentu seperti AC, kendaraan bermotor, dan hair dryer. Yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air, seperti insektisida, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah. Dan yang terakhir yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga kualitas tanah menurun. Zat-zat polutan tersebut dapat berasal dari tempahan minyak, kebocoran limbah yang berbentuk cair, pestisida yang digunakan secara berlebihan, cairan dan timbunan sampah, serta zat-zat lainnya. Materi selanjutnya yaitu permasalahan degradasi atau penyusutan keragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica tahun 2015, keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan yang ditemukan di suatu tempat di bumi. Jenis-jenis keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Sedangkan permasalahan keanekaragaman hayati yaitu eksploitasi, perusakan habitat, penyusutan populasi, dan perburuan. Materi selanjutnya yaitu permasalahan kerusakan lingkungan. Ada 2 faktor penyebab kerusakan lingkungan. Yang pertama yaitu kerusakan akibat peristiwa alam. Contohnya gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, dan kerusakan alam lainnya. Yang kedua, kerusakan akibat ulah manusia. Contohnya penggundulan hutan dan penangkapan ikan menggunakan pukat harimau. Nah, dampak dari kerusakan itu sendiri yaitu menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat penyebaran wabah penyakit, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dan penurunan produktivitas lahan pada satra-satra pangan. Adapun usaha pencegahan kerusakan lingkungan yaitu yang pertama, reboisasi atau penghijauan di lahan yang telah rusak. Yang kedua yaitu mencegah penebangan liar dan menerapkan sistem tebang pilih. Yang ketiga, mengurangi bahan bakar fosil dan menggantinya dengan bahan bakar alternatif. Yang keempat, mengelola limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Dan yang terakhir yaitu menerapkan prinsip 4R. Selanjutnya, permasalahan lingkungan di bidang sosial budaya. Permasalahan lingkungan di bidang sosial budaya yang paling memprihatinkan yaitu mengenai pengelolaan sampah. Diketahui bahwa proses daur ulang di Indonesia masih belum maksimal dan merata. Hal tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Secara umum, dampak yang ditimbulkan oleh sampah dapat membawa efek langsung dan tidak langsung. Efek langsung merupakan akibat yang disebabkan karena kontak langsung dengan sampah tersebut, misalnya sampah beracun, sampah yang korosif terhadap tubuh, dan sampah yang mengandung kuman patogen sehingga dapat menimbulkan penyakit bagi masyarakat. Sedangkan efek tidak langsung yaitu berupa penyakit bawaan vektor yang berkembang biak di dalam sampah. Contohnya, munculnya penyakit DBD yang akhir-akhir ini cenderung meningkat di daerah perkotaan. Nah, dari dampak-dampak tersebut, upaya yang perlu dilakukan yaitu mengelola sampah dengan bijak dapat membantu menyelamatkan lingkungan kita, pisahkan tempat sampah untuk organik dan anorganik, ganti alas plastik sampah menjadi koran atau kardus, ubah sampah organik menjadi pupuk kompos, mendaur ulang sampah anorganik kering, dan memberikan sisa minyak jelantah ke instansi pengelolaan minyak. Dan materi terakhir yaitu permasalahan lingkungan di bidang ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, masalah lingkungan timbul karena biaya lingkungan tidak dimasukkan ke dalam biaya produksi, sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain atau pasar.
Dalam hal ini, masalah lingkungan menyebabkan inefisiensi alokasi sumber daya alam dan lingkungan dalam proses produksi. Dalam konteks tersebut, sumber daya alam dan lingkungan menjadi penyedia bahan baku, penyedia fasilitas, dan wadah untuk limbah. Dampak pencemaran sumber daya alam dan lingkungan yang menimbulkan biaya yaitu menurunnya kuantitas SDA dan lingkungan sebagai penyedia bahan baku, menurunnya kualitas SDA dan lingkungan sebagai fungsi dasar ekologis, dan yang terakhir, dampak yang buruk kepada kesehatan dan produktivitas. Baiklah, itulah rangkuman materi kajian lingkungan hidup yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.